Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian, aku adalah seorang farmasis. Hari ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian saja. Aku baru pulang dari mall, jadi capek. Oke, aku akan jawab pertanyaan kalian saja. Oke, yang pertama adalah krim AZA 20 boleh dipakai bareng krim dari dokter nggak, Kak? Benernya boleh aja ya, tergantung sih, karena krim doktermu itu bahannya apa, itu kan ya. Tetapi karena azelaic acid itu mostly bisa digabung dengan krim dokter, jadi jawabanku nggak masalah. Cuma yang aku takutkan adalah gini. Misalnya, di dalam krim doktermu sudah ada azelaic acid 10%. Terus kamu tambahkan azelaic AZA 22, berarti kan AZA 20 kan 20% azelaic acid. Jadi menjadi 30% azelaic acid yang kamu taruh di mukamu. Kalau kamu tahu 30% azelaic acid itu digunakan sebagai chemical exfoliator yang digunakan hanya dalam waktu 30 menit harus kamu bilas. Takutnya kamu 30% azelaic acid, kamu iritasi parah. Jadi you have to be careful. Jadi kamu tanyakan ke dokter dulu itu bahannya apa. Oke? Oke, yang kedua. Kak, RH Acne Gentle Moisturizer dan RH Skin Barrier Moisturizer kan ada di Mediconnya. Terus ada setil alkohol. Kakak, kalau dia kenapa kakak tetap pakai, katanya kulit kakak sensitif sama dimetikan karena bisa menghijau beruntusan, lalu kenapa tetap kakak pakai? Nah, kalau saya moisturizer digabung sama retinoid bisa nggak gitu? Begini, jadi aku memang sensitif dimetikan, tapi tidak sesensitif kayak ketika ketempelan dimetikan langsung jerawatan, enggak kayak gitu. Jadi aku sensitif dimetikan itu ketika dimetikannya memang benar-benar silikon base. Yang benar-benar silikon base itu artinya apa? Intinya gini, ingredients itu kan gini loh, 5 ingredients teratas itu akan membentuk 80% dari produk tersebut. Misalnya silikon itu dari nomor 2, ya sudah kelihatan kok silikon itu bakal 30% atau 20% silikon base. Jadi itu yang akan buat aku jerawatan. Tapi misalnya silikon itu di bawah atau di tengah-tengah, konsentrasinya bisa kita 5%, 6%, itu tidak masalah di aku. Dan kedua, silikon itu terutama trimetikon ya, itu akan ada berat molekul namanya. Berat molekulnya silikon itu mulai dari 3 sampai 1500. Jadi kamu tuh bisa memilih di antara berat segini banyaknya, kamu pilih. Semakin kamu pilih yang ringan, itu silikon itu akan semakin ringan dan semakin mudah kamu bilas dengan air dan tidak akan menyumbat pori. Kalau misalnya kamu pakai silikon yang beratnya 1500, jelas saja itu berat, itu thick kayak mineral oil. Jadi you have to keep in mind formulasi itu penting. Jadi kamu tidak bisa generalize sembarangan kayak gitu. Kemudian kalau misalnya moisturizer dipakai sama retinoid bisa nggak? Bisa. Jadi kalau misalnya kamu sensitif, kamu bisa pakai moisturizer dulu baru retinoid, atau kalau misalnya kamu nggak masalah, retinoid dulu baru kamu seal dengan moisturizer. It's completely fine. Kemudian apalagi nih? Kak, RH Skin Barrier Face Moisturizer bagus gak, Kak, ingredientsnya buat kulit kering yang kasar? Ingredientsnya memang si skin barrier itu kan juga mengandung ceramide ya, jadi kurang lebih sama kayak si CeraVe. Jadi menurutku nggak masalah, itu bagus juga. Jadi bisa jadi kayak pengganti CeraVe, karena CeraVe itu kan susah nyarinya. Kalau kamu tinggal di Amerika, oke, itu kamu bisa cari di CVS, kamu cari di Target, di Walmart, itu banyak. Saudaraku tinggal di New York, jadi dia pakainya CeraVe semuanya. Tapi karena aku tinggal di Surabaya, bukan di New York, jadi cari CeraVe itu susah. Jadi kalau kamu mau bisa pakai RH, itu juga bagus banget. Oke. Kemudian apalagi nih? Menurut kakak, cleanser bioderma yang pink, bioderma sensi bio gel musan gimana? Apakah cleanser yang diperuntukkan untuk kulit sensitif tidak terlalu bersih hasilnya? Kalau menurutku bioderma sensi bio itu bagus banget, sumpah itu bagus banget. Aku lebih suka bioderma sensi bio dibandingkan sama derma 365. Bioderma sensi bio itu benar-benar sabun yang sudah aku beli nggak tahu berapa botol, 3 botol rasanya. Aku suka banget. Eh, itu super gentle, super hydrating, nggak ada kulit iritasi. Kalau iritasi jadi lebih tenang. Busanya dikit, tapi dia tetap bersih sih. Cuma begini, karena kulitku oily ya, jadi I have to keep in mind kalau aku sore hari pakai sabun yang agak deep cleansing. Jadi aku nggak pakai sabun sensi bio kalau sore hari. Jadi aku pakai biasanya kayak pagi hari ketika kulitku masih nggak terlalu kotor, aku pakai bioderma sensi bio biar nggak over stripping. Jadi bisa kamu sesuaikan dengan kulitmu lah, kurang lebih seperti itu. Apakah misalnya diperlukan tulis kecil tidak terlalu bersih hasilnya? Tergantung ya. Kadang kalau misalnya surfaktannya itu sedikit, ya busanya dikit, bisa jadi dia kurang bersih. Tapi kadang ada yang sabun kulit sensitif itu bisa untuk menghapus make up, itu kadang ada. Jadi tergantung, balik lagi ke formulasi produk. Cuma kalau bioderma sensi bio ini menurutku kurang bersih ya. Kalau misalnya untuk kulit yang kalau untuk yang kotor-kotor itu kurang bersih menurutku.
Halo Kak, apakah ada rekomendasi facial wash paraben free, alcohol free, fragrance free, low pH untuk normal to oily dan sensitive skin? Kalau bisa yang affordable. Oke. Jadi begini, untuk facial wash yang seperti ini yang kamu minta itu memang cenderung apa ya, cenderung agak susah nyarinya, jujur aja, to be honest with you, itu agak susah. Karena ini kriteria kamu minta dari sabun yang kurang lebih high end biasanya kayak gini. Kalau kayak gini aku pertama kali yang ada di pikiranku itu adalah Drunk Elephant Beste Jelly Cleanser. Itu fragrance free, essential oil free, alcohol free, sulfate free, paraben free, dan kawan-kawannya itu bener-bener yang bersih. Cuma harganya mahal sekali ya. Terus kalau misalnya Derma 365 untuk oily skin kurang bagus malah. Jadi aku nggak menyarankan kamu untuk pakai Derma 365. Hada Labo AHBHA itu menurutku bagus, tapi dia ada parabennya. Terus Simple Refreshing Facial Wash itu sulfate free, fragrance free, low pH, buat no oily skin oke lah, bisa cukup membersihkan, dan dia juga affordable. Jadi kamu bisa coba Simple Refreshing Facial Wash. Terus bisa coba lagi CeraVe Foaming Facial Wash, itu jelas. CeraVe ada parabennya coy. Eucerin setahu aku ada deh, Eucerin yang cleansing gel nggak salah. Susah nyarinya, kamu mintanya agak gitu banget ya. Mungkin coba Simple Refreshing Facial Wash ya, aku nggak tahu lagi sih, karena kalau aku kan fragrance sedikit nggak masalah ya, dan paraben aku nggak bermasalah juga, jadi it's up to you. Terus tolong jabarkan dong Kak produk luar yang recommended untuk yang chemical sunscreen dan physical sunscreen. Oke, jadi untuk yang physical sunscreen itu kebanyakan yang aku tahu ya, itu misalnya ada Aveeno physical sunscreen. Aveeno tuh aku suka, itu merek yang drugstore tapi bagus menurutku. Kemudian ada Drunk Elephant physical sunscreen, itu ada 20% zinc oxide SPF 30. Kemudian ada apa namanya, Biossance itu juga physical sunscreen, titanium dioxide dan zinc oxide gabungan, aku lupa berapa persen. Kemudian favoritku of all time itu Elta MD SPF 46 yang clear. Itu dia ada chemical sama ada physical sunscreen jadi satu. Jadi teksturnya tuh tetap enak, tapi tidak akan seiritasi karena dia ada physicalnya juga. Jadi nggak chemical pure, dan dia ada 5% niacinamide. Jadi bagus banget, aku suka Elta MD. Terus ada lagi KD Skincare, itu punyanya Dr. K Duraraj I think namanya. Itu juga bagus menurutku, jadi tinggal kamu pilih saja. Kak mau tanya, ada rekomendasi moisturizer buat kulit yang oily acne prone skin nggak Kak? Cari yang gel base ya. Gel base ada Neutrogena water gel yang gel moisturizer, atau gel cream juga boleh. RH Acne Gentle Moisturizer juga boleh. Kemudian kalau yang gel lagi itu, aku dulu pakai apa sih namanya? Tapi mahal ya, jangan deh mahal. L'Occitane Aqua Reotier water gel itu juga bagus tapi mahal. Kemudian ada The Body Shop yang tea tree, itu juga aku pernah pakai, it's okay, cuma dia agak silikon base ya. Aku pakai yang night creamnya tuh nggak ada silikonnya, jadi I like that one. Terus Kak mau tanya, parasol SPF 33 itu termasuk chemical atau physical Kak? Parasol itu chemical campur sama physical seingatku, jadi itu gabungan keduanya. Bagus nggak Kak buat pendamping Vitasit 0,025%? Bagus. Jadi Vitasit tuh kalau kamu pakai malam hari kan biasanya akan sensitif ya di pagi hari ketika kena matahari. Jadi sebaiknya kamu pakai saja sunscreen setelah pakai Vitasit, itu wajib. Oke. Kak boleh nggak pakai serum sleeping? Nggak paham kamu ngomong apa maksudnya. Nggak ngerti. Oke. Terus ada, kalau pakai RH krimnya mengandung hidroquinone, bukannya akan susah lepas ya? Kalau nggak pakai lagi akan breakout? Enggak. Jadi hidroquinone tidak akan menyebabkan breakout. Cuma hidroquinone setelah kamu lepas, setelah ketagihan dalam jangka waktu lama, kamu tuh akan membuat melasma atau beklitik kehitaman tuh akan muncul lagi lebih banyak, dan bisa jadi lebih bandel. Jadi you have to keep in mind, makanya aku selalu menggunakan hidroquinone itu
aku pakainya 6 bulan, terus aku lepas 6 bulan, terus aku pakai 6 bulan, aku lepas 6 bulan. Nah, selama lepas 6 bulan ini, aku tidak akan pakai hydroquinone, aku pakai tretinoin sebagai pengganti dari hydroquinone. Karena tretinoin juga bisa untuk menghilangkan bekas jerawat kemerahan maupun kehitaman. Jadi bisa jadi pengganti dari hydroquinone. Oke. Kak, kalau habis exfoliating pakai AHA BHA boleh pakai sentil asetika nggak? Boleh. Kak, azelaic acid pakainya malam hari atau pagi hari ya? Malam pagi boleh kamu pakai gitu, karena azelaic acid kalau misalnya kamu baca di Farmakope Indonesia itu dia memang digunakannya untuk 2 kali sehari, pagi dan malam, sebagai terapi dari acne vulgaris. Nah, untuk terapi dari acne vulgaris ini memang digunakan 2 kali sehari. Kalau di pagi hari, usahakan jangan lupa pakai sunscreen, karena azelaic acid itu cukup irritating kalau kena matahari. Jadi you have to wear sunscreen. Di malam hari pakai AZA 20 dengan biasa saja, itu boleh. Kak, aku dari Adapalene diganti Reviderm retinoic acid atau tretinoin 0,02% sama SPKK. Terus apa bisa purging lagi nggak Kak? Padahal pas pakai Adapalene sudah pernah purging. Jadi begini, purging itu sebenarnya apa sih? Purging itu adalah ketika kamu menggunakan ingredients yang akan mampu untuk men-trigger pergantian sel pada kulit, dan dia mampu untuk membersihkan pori-porimu. Jadi kalau misalnya kamu, intinya gini, kamu exfoliating, dia itu kan protein akan masuk ke dalam pori-pori ya. Nah, dari pori dia akan mengeluarkan kotoran yang ada di pori-porimu itu. Jadi kotoran itu kayak berupa jerawat. Komedo itu bisa jadi karena pori-pori. Pori-pori keluar, akhirnya beruntusan, purging dan kawan-kawan itu karena kulit dalam itu kotor. Nah, kalau misalnya kamu setelah menggunakan Adapalene dan ternyata di dalam itu juga masih belum benar-benar keluar, bisa jadi purging lagi, karena tretinoin itu tidak sama dengan Adapalene. Oke, jadi gini, si Adapalene itu akan berkaitan dengan 2 reseptor kulit. Oke, kalau si tretinoin akan bereaksi dengan 3 reseptor kulit yang berbeda. Nah, reseptor dari Adapalene dengan reseptor dari tretinoin ini berbeda. Jadi ketika kulitmu menerima tretinoin dari Adapalene itu akan berbeda. Jadi tretinoin itu benar-benar langsung mengikat dan hasilnya kelihatan. Jadi dia akan menaikkan skin cell turnover-nya cepat sekali. Kemudian acne dan kawan-kawan itu akan benar-benar bersih. Cuma kalau misalnya kulitmu ternyata kotor dalamnya, bisa jadi purging dulu. Jadi apakah bakal purging? Bisa jadi, tapi tidak pasti. Karena aku pernah menggunakan Adapalene lama, aku pakai tretinoin, aku purging dulu. Jadi tergantung orang ya, tergantung. Kak Steven, rekomendasi moisturizer apa ya untuk usia 29 tahun ke atas? Untuk 29 tahun ke atas, untuk moisturizer sebenarnya menurutku semua moisturizer itu sama ya, karena jarang loh ada moisturizer yang benar-benar bahan aktif kencang gitu, hampir nggak ada menurutku. Jadi moisturizer apa saja tidak masalah, sesuaikan dengan jenis kulitmu. Kalau kulitmu lebih cenderung kering, ya silakan gunakan yang cream base atau oil base, terserah. Kalau kamu berminyak acne prone, gunakan yang gel base kan. Tetapi kalau untuk 29 yang paling penting adalah selalu gunakan serum saja gitu kan, karena moisturizer tuh benernya hanya mengesil apa yang sudah kamu taruh sebelumnya. Jadi untuk membentuk lapisan aja penutup pelindung kulit, begitu saja. Kak mau tanya, silikon dalam skincare bisa menyumbat pori-pori enggak, bikin beruntusan pada oily skin enggak? Kalau beruntusan kayak kulit tertutup yang babi-babi di muka itu sembuhnya pakai apa ya Kak? Silikon itu sebenarnya non-komedogenik, tetapi akan menjadi komedogenik apabila diformulasikan dengan bahan yang komedogenik. Nah, maksudnya apa sih? Misal, kamu punya bahan yang jelas-jelas komedogenik seperti coconut oil, kamu taruh. Kemudian silikon itu kan oklusif. Nah, coconut oilnya setelah penetrasi ke dalam kulit ditutup sama silikon. Sudah pasti ya si coconut oil itu nggak bisa menguap keluar ketutupan silikon. Akhirnya jadilah jerawatan karena komedogenik dari coconut oil. Jadi bukan di silikon itu murni berdiri sendiri akan jadi komedogenik, enggak benernya. Jadi begitu. Tapi kalau kamu sensitif silikon berbeda cerita ya. Kalau sensitif silikon bisa jadi beruntusan dan jerawatan, tergantung. Ada orang yang sensitif silikon. Kalau beruntusan udah tutup babi-babi di muka itu sembuhnya pakai apa ya Kak? Bisa pakai AHA, BHA, atau kamu bisa juga pakai tretinoin ataupun Adapalene. Tergantung keparahan. Kalau tidak parah-parah sekali, pakailah AHA atau BHA saja dan itu menjadi lebih baik kok. Oke. Kak, kalau pencerahan skincare untuk usia 30-an, tipe kulit kering sensitif, no, tapi tidak acne prone. Akhir-akhir ini kulit saya sangat dehidrasi dan kusam. Akhir-akhir ini juga ada bintik-bintik merah di bagian pipi, tapi bukan jerawat. Padahal dulu-dulu nggak pernah ada dark spot, melasma sedikit di tulang pipi, takut melebar.
Untuk kulit kering sensitif, dehidrasi, oke gini. Jadi yang akan aku katakan pertama adalah sebaiknya kamu menggunakan, karena kamu sensitif ya, bisa kamu gunakan niacinamide dulu, niacinamide serum. Nah, bisa kamu cari yang something niacinamide atau Inkelis niacinamide, ada HA-nya. Atau misalnya, jadi kan gini, niacinamide itu kan akan menghidrasi kulit, akan meningkatkan skin barrier kulitmu. Kalau kamu ada AHA-nya lebih bagus, hyaluronic acid itu kan humectant, mampu untuk mengikat kelembapan. Itu bisa jadi meningkatkan kadar air. Nah, setelah kamu menggunakan niacinamide, kamu bisa gabung dengan retinol. Jadi kamu pakai niacinamide dulu, baru kamu taruh retinol di atasnya untuk meminimalkan iritasi dari retinol. Kalau misalnya kamu nggak puas dengan hasilnya, bisa kamu tukar retinol dulu, boleh niacinamide, itu juga nggak masalah. Nah, jadi kombinasi kedua ini akan mampu untuk membersihkan melasma, bisa membersihkan melasma, meningkatkan hidrasi kulit. Nah, niacinamide akan bisa menghilangkan menurunkan iritasi dari retinol. Nah, niacinamide juga bisa untuk menghilangkan melasma, retinol juga bisa menghilangkan melasma. Dan bisa menghilangkan bintik-bintik merah juga. Dan bisa menghilangkan kerusakan kulit juga. Jadi ini juga boleh. Atau kamu nggak mau retinol, bisa kamu menggunakan vitamin C. Karena kamu juga di sini kusam, bisa pakai vitamin C. Terserah mau jenis apa, karena kamu bukan PIE, jadi nggak masalah gunakan jenis vitamin C apa. Bisa gunakan RH True White Vitamin C Serum, bisa gunakan juga Votrepro Vitamin C Serum, atau kamu kok mau bisa pakai yang Maharis Clinic, itu yang ada tranexamic acid-nya setauku, jadi itu lebih bagus. Bisa juga pakai L-ascorbic acid berupa Kiehl's Powerful Strength Line Reducing Concentrate, itu yang L-ascorbic acid juga bisa. Jadi kalau mau pilih retinol, vitamin C, atau misalnya kamu udah pakai vitamin C, mau pakai niacinamide juga nggak masalah. Cuma misalnya kamu pakai Kiehl's L-ascorbic acid, jangan kamu niacinamide ya, karena pH-nya berbeda, nanti clash. Oke. Kak, saya belum pernah pakai aktif sama sekali. Ini terakhir ya. Kak, saya belum pernah pakai aktif sama sekali. Usia saya 28 tahun, berjerawat dan sudah ada garis halus di bawah mata. Menurut kakak lebih baik pakai yang mana dulu? Retinol Adapalene atau retinoin? Retinol, karena kamu belum pernah pakai apa-apa. Kamu pakai retinoin, kamu lihat muka kaget. Kamu pakai Adapalene nggak bisa buat anti aging. Adapalene itu hanya untuk pengobatan dari akne vulgaris, jadi tidak bisa untuk mengobati anti aging ya. Antara retinol atau retinoin, aku pilih retinol dulu. Setelah kamu terbiasa retinol, baru kamu pakai retinoin. Oke? Oke, gitu saja. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.